Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan diri Anda untuk menyelami kisah 25 Nabi dan Rasul dari Nabi Adam AS hingga Nabi Muhammad SAW. Saksikan ujian, mujizat, dan teladan iman mereka yang luar biasa. Setiap kisah adalah panduan hidup dan cahaya bagi jiwa kita. Dari kesabaran, keberanian, hingga ketaatan yang sempurna, semua mengajarkan kita bagaimana menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mari kita mulai perjalanan epik ini dan temukan hikmah abadi dari para nabi dan rasul. Nabi Adam adalah manusia pertama sekaligus nabi pertama. Allah menciptakannya dari tanah liat, lalu meniupkan ruh sehingga ia hidup. Malaikat diperintahkan bersujud sebagai penghormatan, namun iblis menolak karena sombong. Adam ditempatkan di surga bersama Hawa, tetapi tergoda bujuk rayu iblis hingga memakan buah terlarang. Mereka kemudian diturunkan ke bumi sebagai khalifah. Dari Adam lahirlah keturunan manusia. Mukjizatnya, penciptaan langsung tanpa ayah dan ibu, ilmu tentang segala nama, serta doa taubat yang diijabah Allah. Nabi Idris adalah keturunan Nabi Adam yang dikenal saleh, tekun, dan cerdas. Ia disebut sebagai nabi pertama yang menulis dengan pena, menjahit pakaian, serta memahami ilmu perbintangan. Allah mengangkat derajatnya dan menjadikannya teladan umat. Ia menyeru kaumnya untuk meninggalkan berhala dan menyembah Allah semata, namun banyak yang menolak. Meski demikian, ia tetap sabar berdakwah. Mukjizatnya, Allah mengangkatnya ke langit, memberi ilmu pengetahuan luas serta kemampuan mengajarkan peradaban manusia. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun kepada kaumnya yang menyembah berhala. Namun hanya sedikit yang beriman. Kaumnya mengejek, mengolok-olok, bahkan menantang azab Allah. Atas perintah Allah, Nuh membuat bahtera besar di atas gunung. Saat banjir besar melanda, Nuh membawa pengikutnya yang beriman serta hewan berpasang-pasangan. Putranya yang kafir memilih menolak ajakan dan ikut tenggelam. Mukjizat Nuh adalah keselamatan dalam banjir besar, doa-doanya yang mustajab, serta kapal besar yang menyelamatkan umat beriman. Nabi Hud diutus kepada kaum Ad yang tinggal di padang pasir dengan kekuatan luar biasa dan bangunan megah. Mereka sombong, kufur, dan menyembah berhala. Hud mengingatkan mereka agar bertakwa, tetapi mereka menolak, bahkan menantang azab. Hud tetap sabar dan menegaskan bahwa ia hanya menyampaikan amanat Allah. Mujizatnya, selamat dari azab besar berupa angin topan yang sangat dingin dan keras yang membinasakan kaum Ad. Hanya Hud dan pengikutnya yang beriman yang selamat. Nabi Soleh diutus kepada kaum Samud, bangsa yang pandai memahat gunung menjadi rumah. Mereka meminta mujizat berupa unta betina yang keluar dari batu besar. Allah mengabulkannya, tetapi Soleh memperingatkan agar unta itu tidak diganggu. Kaum Samud justru membunuhnya karena kesombongan. Setelah 3 hari, azab Allah datang berupa suara menggelegar dan gempa yang menghancurkan mereka. Mujizat Soleh adalah keluarnya unta betina dari batu, tanda kekuasaan Allah. Nabi Ibrahim, Khalilullah, kekasih Allah, lahir di tengah masyarakat penyembah berhala. Sejak kecil, ia menolak menyembah selain Allah. Ia menghancurkan berhala-berhala kaumnya, lalu selamat dari api besar yang dilemparkan Namrud sebagai hukuman. Allah mengujinya dengan perintah menyembelih putranya, Ismail, tetapi diganti dengan hewan sembelihan. Ia juga membangun Ka'bah bersama Ismail. Mukjizatnya, selamat dari kobaran api, doanya mustajab, dan menjadi bapa para nabi. Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom yang terkenal melakukan perbuatan keji sesama jenis. Ia memperingatkan mereka agar kembali ke jalan Allah. Namun mereka menolak bahkan mengancam. Allah kemudian mengutus malaikat untuk menghukum mereka. Lut diperintahkan keluar dari kota bersama pengikutnya. Istrinya termasuk yang binasa karena ingkar.
azab Allah datang berupa hujan batu dan gempa yang membalikkan kota mereka. Mukjizatnya adalah keselamatan bagi Lut dan orang beriman. Putra Nabi Ibrahim yang dikenal sabar dan taat. Saat ayahnya mendapat perintah menyembelihnya, Ismail dengan ikhlas menerima. Namun Allah mengganti dengan seekor kambing. Ia membantu Ibrahim membangun Ka'bah, serta menjadi leluhur bangsa Arab. Mujizatnya, kesabaran luar biasa, selamat dari ujian penyembelihan, serta doanya mustajab. Ismail juga dipercaya mendirikan sumur Zam-Zam bersama ibunya, Hajar, yang menjadi sumber air abadi di Mekah. Nabi Ishak adalah putra kedua Nabi Ibrahim dari istrinya Sarah. Lahir sebagai jawaban doa panjang setelah usia senja. Ia tumbuh sebagai sosok yang bijak dan berakhlak mulia. Ishak meneruskan dakwah ayahnya, mengajak manusia kepada tauhid dan menjauhi penyembahan berhala. Allah memberinya keturunan yang mulia, termasuk Nabi Yakub. Mujizatnya adalah keberkahan usia panjang, keturunan yang menjadi penerus nabi-nabi, serta doa yang dikabulkan Allah. Nabi Yakub adalah putra Ishak yang juga disebut Israel. Ia memiliki 12 anak, di antaranya Nabi Yusuf. Yakub terkenal dengan kesabarannya, terutama ketika Yusuf hilang karena perbuatan saudara-saudaranya. Meski berduka, ia tetap bertawakal. Yakub mengajarkan tauhid kepada anak-anaknya agar selalu menyembah Allah. Mujizatnya adalah doa yang mustajab, kekuatan sabar luar biasa, serta keteguhan iman. Ia menjadi bapak dari Bani Israel. Nabi Yusuf adalah putra Yakub yang dikenal sangat tampan dan berhati mulia. Saudara-saudaranya iri, lalu membuangnya ke sumur. Ia ditemukan, dijual sebagai budak, hingga difitnah dan dipenjara. Dengan izin Allah, ia menafsirkan mimpi Raja Mesir, lalu diangkat menjadi penguasa. Mukjizatnya menafsirkan mimpi dengan tepat, wajah penuh cahaya yang menenangkan, dan kesabaran luar biasa. Yusuf akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya dan memaafkan saudaranya. Nabi Ayub adalah teladan kesabaran. Ia kaya raya dan banyak keturunan, namun Allah mengujinya dengan penyakit parah bertahun-tahun, kehilangan harta, dan wafatnya anak-anaknya. Meski begitu, ia tetap sabar dan tidak pernah berhenti bersyukur. Istrinya setia merawatnya. Doanya, "Ya Tuhanku, aku telah ditimpa penyakit dan Engkau Maha Penyayang di antara para penyayang." Allah pun menyembuhkannya dan mengembalikan kenikmatan hidupnya. Mukjizatnya adalah kesembuhan luar biasa dari penyakit serta keluarnya air yang menyembuhkan dari bumi. Nabi Syuaib diutus kepada kaum Madian yang curang dalam timbangan dan takaran. Ia menyeru mereka agar jujur, adil, dan hanya menyembah Allah. Namun kaumnya menolak, bahkan meremehkannya. Syuaib tetap sabar dan menegaskan bahwa ia hanya menyampaikan kebenaran. Akhirnya Allah menurunkan azab berupa gempa besar dan suara menggelegar yang membinasakan mereka. Nabi Dzulkifli alaihissalam dikenal sebagai nabi yang sabar dan adil, diutus kepada kaumnya menurut sebagian tafsir untuk menegakkan keadilan dan ketakwaan. Ia terkenal karena kesabaran luar biasa dalam menghadapi kaum yang zalim, dan Allah memberinya berkah panjang umur dan keberhasilan dalam kepemimpinan. Mukjizatnya lebih pada keteguhan iman dan keadilan dibanding mukjizat fisik yang besar seperti Nabi Musa atau Nabi Isa. Nabi Musa, kalimullah, lahir di Mesir saat Fir'aun membunuh bayi Bani Israel. Ibunya menghanyutkannya di sungai, lalu ia diasuh di istana. Setelah dewasa, Musa diutus menghadapi Fir'aun. Mukjizatnya, tongkat yang berubah menjadi ular, membelah Laut Merah, tangan bercahaya, dan turunnya mana serta salwa.
Ia juga menerima wahyu Taurat di Bukit Sinai. Meski begitu, Bani Israel sering membangkang. Musa tetap sabar dalam memimpin mereka. Nabi Harun adalah saudara Nabi Musa yang fasih berbicara. Allah mengangkatnya sebagai pendamping Musa untuk menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Ia membantu menenangkan Bani Israel saat Musa pergi menerima Taurat. Namun sebagian kaumnya tergoda menyembah patung anak sapi buatan Samiri. Harun menegur mereka, tetapi banyak yang membangkang. Mukjizatnya adalah kefasihan luar biasa dalam berbicara dan keberanian mendampingi Musa dalam menghadapi kaum yang keras kepala. Nabi Daud adalah raja sekaligus nabi yang adil. Ia dianugerahi suara merdu hingga gunung dan burung bertasbih bersamanya. Allah memberinya kitab Zabur sebagai pedoman umat. Ia ahli dalam peperangan dan ditempa sejak muda ketika mengalahkan Jalut dengan ketapel kecil. Mujizatnya melembutkan besi dengan tangan tanpa api, suara indah yang menenangkan, serta keadilan luar biasa dalam memutuskan perkara. Daud membangun kerajaan yang kuat dan penuh berkah. Putra Nabi Daud yang mewarisi kerajaan besar. Allah memberinya kemampuan berbicara dengan hewan dan menguasai bangsa jin. Ia memimpin dengan bijaksana, bahkan angin tunduk padanya. Kisahnya terkenal saat menundukkan Ratu Bilqis menuju Islam. Mukjizatnya dapat memahami bahasa semut dan burung, memindahkan singgasana Bilqis sekejap, serta kendali atas jin dan angin. Sulaiman tetap rendah hati meski memiliki kekayaan luar biasa. Nabi Ilyas diutus kepada kaum yang menyembah berhala Baal. Ia mengingatkan mereka agar bertakwa, namun hanya sedikit yang beriman. Meski kaumnya keras kepala, Ilyas tetap sabar berdakwah. Allah memberinya kekuatan luar biasa dalam menyampaikan kebenaran. Mukjizatnya, doa mustajab yang mendatangkan hujan setelah musim kering panjang, serta keselamatan dari kejahatan kaumnya. Ia hidup zuhud dan selalu mengingat Allah. Nabi Ilyasa adalah penerus Nabi Ilyas. Ia melanjutkan dakwah menyeru kaumnya kepada tauhid. Allah mengaruniakan kesabaran luar biasa dalam menghadapi penentangan. Mukjizatnya mampu menyembuhkan orang sakit dengan izin Allah, serta doanya yang mustajab mendatangkan keberkahan. Ia memimpin kaumnya dengan bijak, namun hanya sedikit yang taat. Meski begitu, Ilyasa tidak pernah putus asa. Nabi Yunus diutus kepada kaum Ninawa yang membangkang. Saat marah, ia meninggalkan mereka. Dalam perjalanan laut, ia ditelan oleh ikan besar. Dalam perut ikan, Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Allah mendengar doanya, lantas menyelamatkannya. Kaum Ninawa kemudian bertobat. Mujizatnya, selamat hidup dari perut ikan, doa mustajab dan kembalinya kaumnya ke jalan Allah. Nabi Zakaria adalah nabi yang soleh dan tekun beribadah. Meski sudah tua dan istrinya mandul, ia tetap berdoa memohon keturunan. Allah mengabulkan dengan lahirnya Nabi Yahya. Zakaria berdakwah menyeru Bani Israel agar kembali ke jalan Allah. Namun banyak yang menolak. Mukjizatnya, doa mustajab yang melahirkan keturunan di usia lanjut, kekuatan sabar, serta perlindungan Allah dalam berdakwah. Ia akhirnya dibunuh dengan kejam oleh orang kafir. Nabi Yahya adalah putra Nabi Zakaria. Ia dikenal zuhud, suci, dan berani menegakkan kebenaran. Sejak kecil, Allah memberinya hikmah dan ilmu. Ia menyeru Bani Israel agar meninggalkan dosa. Yahya menolak hidup bermewah-mewah, lebih memilih kesederhanaan. Mujizatnya lahir dari ayah yang sangat tua, diberi ilmu sejak muda, dan karisma luar biasa dalam berdakwah. Ia dibunuh secara dolim karena menegur raja yang berbuat maksiat. Nabi Isa lahir dari Maryam tanpa ayah, mukjizat besar dari Allah. Sejak bayi, ia sudah bisa berbicara membela ibunya. Isa diutus kepada Bani Israel, membawa Injil, mengajarkan tauhid,
dan menghapus syariat yang memberatkan. Mukjizatnya, menyembuhkan orang buta, menyembuhkan penderita lepra, menghidupkan orang mati, serta mengetahui apa yang dimakan manusia dengan izin Allah. Ia juga diangkat ke langit, tidak disalib. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah sebagai yatim, dijuluki Al-Amin karena kejujurannya. Pada usia 40 tahun, ia menerima wahyu pertama di Gua Hira. Nabi Muhammad SAW berdakwah menegakkan tauhid, menghadapi penolakan Quraisy, lalu hijrah ke Madinah. Ia memimpin umat dengan keadilan dan rahmat. Mukjizatnya, Al-Quran sebagai mukjizat terbesar, Isra Mi'raj, membelah bulan, air keluar dari jari-jarinya, dan doa-doanya dikabulkan. Hikmahnya, Islam adalah penyempurna agama sebelumnya. Nabi Muhammad SAW teladan akhlak mulia, dan umatnya diperintahkan untuk membawa rahmat bagi seluruh alam. Inilah kisah 25 Nabi dan Rasul. Perjalanan mereka penuh ujian, mukjizat, dan teladan iman yang abadi. Dari kesabaran Nabi Nuh hingga keberanian Nabi Musa, dari keteguhan Nabi Muhammad hingga kasih sayang Nabi Yusuf, semua mengajarkan kita untuk selalu teguh di jalan Allah. Mari kita bawa cahaya ini ke dalam hidup kita, meneladani iman dan kebaikan para nabi. Terima kasih telah mengikuti perjalanan epik ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.